Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وأوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat Masjid Miftahul Jannah yang semoga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita senantiasa memuja-muji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang mulia ini, yaitu di Masjid Miftahul Jannah. Dan kedua kalinya marilah kita senantiasa menghaturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita, qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah kita nantikan syafaatnya di hari kiamat nanti. Di dalam khutbah Jumat ini, khatib tidak senantiasa henti-hentinya untuk mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menyerukan kepada kita. Di dalam surat Ali Imran, Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian sekali-kali meninggal melainkan kalian dalam keadaan Islam. Di dalam ayat yang mulia ini Allah memerintahkan kepada kita untuk menjaga keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal melainkan dalam keadaan Islam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam khutbah yang singkat ini, insyaallah kami akan membahas tentang amalan-amalan pembuka pintu-pintu surga. Memang sangat banyak amalan-amalan yang secara khusus disebutkan oleh Allah
dan Rasulullah SAW. Akan tetapi karena waktu yang singkat, maka khotib akan menyampaikan 3 hal yang bisa membuat orang yang melakukan amalan tersebut akan dibukakan pintu-pintu surga untuknya. Yang pertama, Rasulullah SAW telah bersabda di dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, "Idza dakhala ahlul jannah yuqalu," apabila penghuni surga itu hendak masuk ke dalam surga, maka dikatakan kepadanya, "Aina alladziina kanu yuhafizuna 'ala shalawat?" Di mana orang-orang yang mereka senantiasa menjaga salatnya? Maka nanti ketika orang masuk surga itu berseru kepada mereka, orang-orang yang mau masuk surga, di mana orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya. Fayadkhuluna min babis shalah, maka orang-orang yang senantiasa menjaga salatnya, orang yang ahlus shalah, dia senantiasa menjaga salat-salat yang wajib, dan orang tersebut juga sering menjalankan salat-salat yang sunnah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surga Allah melalui pintu khusus yang disebut dengan pintu ahlus shalah. Maka para jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum, maka hendaklah kita senantiasa menjaga solat-solat kita, terutama solat-solat wajib kita, dan kalau bisa ditambah dengan beberapa solat-solat sunnah, solat-solat sunnah rawatib, kemudian solat duha dan solat-solat sunnah yang lainnya. Maka apabila kita menjalankan hal tersebut, insya Allah nanti kita termasuk bagian orang yang diserukan di dalam surga untuk masuk ke dalam pintu surga yang dikhususkan kepada ahlus shalah. Kemudian amalan yang kedua, yaitu orang yang ahlus siyam, orang yang senantiasa menjalankan puasa. Dan hal ini telah disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang disepakati kesahihannya. Inna fil jannati baban, sesungguhnya di dalam surga ada suatu pintu, yuqalu lahu ar-rayyan, yang pintu tersebut dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah, yang akan masuk surga dari pintu tersebut yaitu bagi orang-orang yang ahlus siyam. Jadi orang-orang yang ahlus siyam, yang selalu menjalankan puasa wajib, dan orangnya ini sering menjalankan puasa-puasa sunnah, puasa-puasa sunnah Senin Kamis atau Ayyamul Bid pada tanggal 13, 14, 15 di bulan-bulan Hijriyah. Apalagi orangnya tersebut bisa sampai puasa Daud. Masya Allah, tabarakallah. Maka orang-orang yang menjalankan puasa ini, orang yang ahlus siyam, akan memasuki pintu surga yang khusus yang disebut pintu ar-rayyan. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum, dan tidak ada yang masuk surga melewati pintu ini melainkan orang-orang yang mereka ahlus siyam. Maka para jemaah sekalian, bagi orang-orang yang semangat di dalam menjalankan puasa-puasa wajib dan sunnah, insya Allah apabila kita mengamalkan ini, kita akan masuk ke dalam pintu surga yang disebut dengan babu ar-rayyan. Kemudian amalan yang ketiga, yaitu orang-orang yang senantiasa menjaga wudunya. Maka dalam hal ini Rasulullah SAW menyebutkan di dalam suatu hadis yang telah diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah,
Man tawadda'a fa ahsanal wudu, barang siapa yang berwudu lalu orang tersebut menyempurnakan wudunya, summa qala, kemudian orang tersebut berdoa kepada Allah dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusannya. Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci, ya Allah. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain, waj'alni min ibadikas solihin, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang hambamu yang soleh, ya Allah. Maka orang yang berwudu, kemudian orang tersebut menyempurnakan wudunya, lalu dia berdoa kepada Allah dengan lafaz yang tadi saya sebutkan, maka futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah, dibukakan bagi orang-orang tersebut pintu-pintu surga yang 8. Maka para jamaah sekalian, di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita, apabila kita berwudu, kemudian kita setelah berwudu menyempurnakan wudunya dengan membaca doa setelah wudu, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas solihin, maka akan dibukakan pintu-pintu surga yang 8 bagi orang tersebut. Maka bagi para jamaah sekalian, untuk memiliki ketiga amalan ini bagi setiap orang itu kelihatannya agak sulit, ya. Di antara kita mungkin tidak mudah untuk menjalankan hal tersebut. Akan tetapi setidaknya ada satu amalan yang kita andalkan supaya amalan ini bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi para jamaah sekalian, apabila kita bisa menjalankan 3 hal tersebut silakan. Tapi kalau tidak bisa, setidaknya salah satu dari ketiga tersebut kita bisa menjalankan dan istiqomah supaya pintu surga dibukakan untuk kita para jamaah sekalian. Maka semoga kita bisa mengamalkan dari hal-hal yang tadi saya sampaikan sehingga surga itu dibukakan untuk kita. Yang pertama tadi yaitu orang yang senantiasa menjaga wudunya, kemudian setelah berwudu dia membaca doa setelah wudu. Kemudian yang kedua adalah orang yang ahlu siyam, orang yang ahlu puasa. Dan yang ketiga yaitu adalah orang-orang yang dia adalah orang yang senantiasa menjaga solat-solat dengan sempurna. Maka semoga yang bisa saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan dari hal-hal yang saya sampaikan, dan semoga apabila Allah mewafatkan kita, kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وإلى أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية الصحابة أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. فقال الله تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا ودعاءنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل بلاد المسلمين. اللهم أهلك الكفار والمشركين وجيوش إسرائيل وأعداءك أعداء الدين. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم بقوتك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.